Halo, nama saya Untung Eun Song, orang Korea yang trading saham Indonesia. Oke, melalui ginseng cari duit disampaikan apa yang saya pelajari di dunia trading. Dikatakan hal terpenting dalam trading adalah kontrol psikologis. Bagaimana caranya tetap tenang? Ini adalah scalper Korea. Dia sambil traveling, ya jalan-jalan, selama 2,5 tahun, dia bikin modal dia 50 kali lipat bertumbuh. Faktor keberhasilan yang dia ungkapkan juga kontrol psikologi diri sendiri. Itu kunci utamanya. Dia mencatat pengembalian hampir 500% selama 7 minggu di kompetisi trading Kium Sekuritas di Korea. Alasan dia mendapat lebih banyak perhatian publik adalah karena dia menghasilkan pengembalian ini 500% itu tanpa margin. Sampai saat ini, semua pemenang di kompetisi trading, mereka pakai margin. Tapi dia enggak. Dia mendapat cuan secara konsisten dengan hanya satu laptop ini aja, sambil dia bepergian ke Jeju, Gangwon, dan tinggal di Name beberapa bulan. Terus saat ini dia tinggal di Kota Busan. Nah, link ke video asli ini yang di interview ada di bagian deskripsi di bawah. Tapi tidak ada subtitle bahasa Inggris. Nickname dia namanya Barendaren, artinya benar dan different. Ya, berbeda maksudnya. Jadi singkatnya kita panggil dia BD aja. Oke, kita merangkum poin-poin penting yang dia bicarakan. Dia bilang dia memilih trader saham di usia akhir 20-an karena dia mencari pekerjaan di mana dia bisa mendapatkan uang sambil melanjutkan traveling. Nah, sebelum dia menghasilkan cuan yang stabil di dunia saham, dia adalah karakter yang agak tidak biasa dengan rambut panjang, kumis, dan bahkan piercing. Kayak anting-anting gitu loh. Namun pada tahun 2020 dia kena loss besar. Habis uang dari saham pada 3 bulan pertama ketika dia memulai saham dengan 4 juta won, itu senilai 50 juta rupiah. Walaupun tahun 2020 itu bull market, dia habis uang karena dia beginner trading asal-asalan. Setelah itu untuk awal yang baru, dia memotong rambut, mencukur kumis, dan lepas anting-anting. Baru dia mulai lagi dengan penampilan yang sekarang, yang rapi seperti ini. Untuk trading saham lagi, dia mencari pekerjaan part-time yang bisa kerja di malam atau pagi hari. Contoh dia mengantarkan susu, yaitu milk delivery, kan pagi-pagi. Lalu pernah menjadi pembantu yang bersihkan rumah di tempat wisata, dan pernah cari duit sebagai caddy golf. Caddy tahu kan? Yang membantu para pegolf, membawa stick-stick, terus kasih payung. Karena itu bisa kerja sore hari. Dia scalping dengan satu laptop MacBook ini aja. Hal ini berbeda dengan scalper-scalper yang biasanya menggunakan 2-3 monitor. Satu-satunya alasan dia adalah karena cocok untuk trading saat traveling. Emang para master tidak menyalakan alat. Ini settingan layarnya dia. Ini diatur seminimal dan seefisien mungkin untuk dioptimalkan untuk layar kecil ini. Contoh indeks menitan chart ini. Hanya beberapa candle yang bisa dilihat kan. Nah, ini dimaksudkan untuk merujuk hanya arah pasar saat ini itu kemana aja. Naik atau turun. Terus dia cek isu-isu pasar itu melalui real time news. Lalu pantau running trade juga supaya nangkap industri dan tema mana yang lagi manggung, rame. Dana-dana besar itu pada masuk di sektor mana. Lalu watchlist, dia terus update watchlistnya, terus menggunakan condition search secara real time, itu untuk cari nilai transaksi gede yang tiba-tiba terjadi. Kalau satu industri atau tema kuat nongol, dia trading yang terkuat di fast order ini. Terus antisipasi 1-2 saham yang bakal manggung berikutnya, terus menampilkan 1-2 saham itu di order book nomor 2 dan nomor 3. Itu flow-nya. Ini sudah lengkap dengan cuma satu layar laptop saja sambil jalan-jalan. Nah, ini suatu hal luar biasa karena ini contoh trader yang pakai 20 monitor di Korea. Pernah menjadi heboh. Ini orangnya lucu sekali. Ini bikin saya juga ketawa terus. Dia pakai 20 monitor tapi tetap rugi. Loss-nya besar sekali. Belum cuan selama 3 tahun sebagai full-time trader. Saking terlalu banyak monitor, dia sendiri masih bingung kadang-kadang di mana mouse pointernya. Terus kalau musim panas, dia kena kepanasan dari 20 monitor ini. Pekerja yang buruk selalu menyalakan atau terobsesi dengan alatnya. Oke, balik lagi. Si BD ini pernah loss hampir senilai 270 juta satu bulan. Ini di Korea, merah adalah cuan, biru adalah rugi. Sebelumnya dia setiap bulan ada cuan rata-rata 100 juta rupiah kalau dirupiahkan. Nah, bulan November 2021 ini dia bilang dia pakai margin pertama kali di saham. Apalagi saham yang bertema politik.
Nah, itu saham harusnya tidak boleh sentuh menurut dia. Tapi, karena itu volatilitasnya tinggi banget, sewaktu-waktu bisa anjlok. Tapi karena dia mau cepat pulihkan losses sebelumnya, bulan Oktober kan ada rugi sekitar 50 juta kan. Jadi dia tergoda pakai margin, bahkan pakai miliaran. Dia bilang waktu itu sahamnya dari zona hijau, turun sampai ARB dalam sejenak. Nah, di Korea ARB-nya kan minus 30%. Jadi dia juga haki terus. Jadi dia stop trading dari situ, tutup laptop, lalu mikir apa yang bisa dilakukan. Nah, kesimpulan dia, satu-satunya jalan untuk memulihkan dan konsisten cuan lagi itu baca buku katanya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, dia full membaca buku tentang trading dan kebanyakan itu terkait psikologi. Kalau kita biasanya kena bad mood, terus malas lagi, apalagi kalau ada teman trader yang lain, flexing cuan, wah kita merasa kita menjadi bodoh kan, jadi loyo. Ya setuju sih, satu-satunya cara bisa dendam adalah belajar cara lain dan praktekin, belajar cara lain dan praktekin terus. Oke, teknik dia apa? Hanya satu, breakout. Ya simpel itu aja. Misalkan ini daily chart ya, contoh candle hijau panjang ini dengan volume besar. Nah, high sebelumnya itu kan garis pink ke ini ya, high sebelumnya. Nah, kalau kita bongkar dengan 3 menitan chart, garis pink itu di area sini kan. Jadi dia incar titik ini. Fokus di bid over, kalau ada yang tembus over tebal di high sebelumnya, dia juga nebeng. Itu aja. Tapi tentu saja dia sudah cari tahu saham ini isunya apa sebelumnya itu melalui berita. Oke, watchlist. Dia bilang dia selalu cari saham yang bisa jadi watchlist orang lain. Bukan watchlist dia inginkan. Kuncinya ya cari saham yang disukai orang lain. Bukan saham yang Anda sendiri tertarik doang. Makanya cara dia paling simpel adalah urutan nilai transaksi. Top gainer juga boleh, tapi top transaction value. Naik karena dana besar masuk kan, itu pasti orang lain juga bakal tertarik ikut. Jadi bukan dari sisi ego kita ya. Buat scalper kalau memilih saham sepi, ya itu nggak ada gunanya. Karena walaupun saham sepi tiba-tiba ditarik atas, belum tentu orang-orang ikut. Karena saham sepi kemungkinan besar tidak ada di watchlist orang, katanya. Benar juga sih. Oke, di menitan chart ini, apa perasaan kalian? Nah, titik kotak kuning ini biasanya sifat manusia ketakutan datang duluan. Udah naik banyak, nunggu koreksi aja. Tapi dari sisi lain, menurut si BD, ini area bisa bikin ekspektasi orang. Harapan breakout bisa terbentuk. Jika saya bandar, butuh FOMO ikuters. Maka dia memanfaatkan momentum ini. Nah, si BD bilang, scalping itu bukan seperti kejar ikan dengan tombak. Seperti spear fishing itu sering menjadi panic trading. Melainkan scalping itu memancing dengan tongkat pancing. Nah, langsung nangkap, ya kan? Jadi tunggu sampai targetnya datang. Nah, kalau di contoh menitan chart tadi, area sini kan, nah, begitu ada dana besar masuk, dia langsung tembak. Untuk itu, menahan diri sampai kebosanan, itu penting. Ya, tapi kalau ternyata sahamnya false breakout, anjlok, dia langsung buang. Dia tidak ada waktu terjebak dalam emosi seperti panik, harapan, berdoa. Bahkan orang cenderung mau dendam dengan average down kan? Tapi dia tidak pernah average down. Dia mengakui market selalu benar. Apa yang market tunjukin, itu segalanya, dia bilang. Di saham, jika saya melakukan apa yang saya inginkan, pasti terluka dalam. Ya, kalau market menunjukkan saham sedang turun, tidak kuat, ya keluar secepat mungkin. Dia bilang, saya hanya mengikuti apa yang pasar tunjukkan. Prinsip dia juga simple. Jangan loss saja. Untuk itu cara dia adalah trading yang paling kuat. Itu cara yang paling selamat untuk CL pendek katanya. Misalkan kita masuk di area sini, karena saham ini terkuat. Tapi ternyata itu pucuk, turun terlalu cepat, maka kelewat titik call loss kita. Garis orange ini misalnya. Nah, bisa aja call loss sekarang, tapi kalau saham yang pernah nongol di top gainer, itu artinya saham yang dana besar sudah masuk. Itu menarik perhatian pasar. Tapi gara-gara tadi naik tanpa koreksi, orang-orang ini nunggu koreksi. Nah, kalau tiba-tiba turun cepat, mereka biasanya masuk. Jadi biasanya ada pantulan singkat. Nah, walaupun bukan dana-dana besar, pengikut telat, saham masih bisa mantul. Maka dia bisa CL di dekat-dekat titik call loss awal. Dia tidak berharap dikasih BP atau malah cuan karena
Dia menganggap titik entry tadi dia itu udah salah. Jadi perbaiki masalah dulu. Kalau sudah ada koreksi dalam seperti ini, itu kan tanda ada tekanan jual lumayan besar di harga di sini. Berbeda dengan bull market ya, yang pengikut retailnya banyak banget. Nah, misalkan, ini kan turun. Tapi walaupun habis CL harga naik, dia lebih ke syukur dengan CL tipis. Mindsetnya seperti itu. Dia bilang dia tidak tahan floating loss-nya. Itu seperti porto kita mau terbakar. Harus cepat padamkan. Nah, sifat seperti itu sangat cocok jadi scalper. Ya kan? CL-nya cepat. Oke, money management si BD juga simple. Tingkatkan modal Anda dengan sangat perlahan. Misal kita sudah terbiasa trading dengan 100 juta, contoh. Nah, sudah konsisten cuan nih misalnya. Jadi pede dan mulai muncul serakanya, jadi mau pakai margin atau pinjam duit, pokoknya top up gede. Kalau 1 miliar, dapat 2% aja, cuan 20 juta. Tapi kalau call loss 2%, masih tenang nggak minus 20 juta di satu trading? Bisa CL seperti biasa nggak? Jadi cara dia tanpa margin bertumbuh seperti ini. Misal modal kita 100 ya, terus CL, call loss tipis, 2% jadi 98. CL lagi, ya tipis, jadi 95. Tampaknya masih terukur. Tapi CL lagi jadi 92, CL keempat jadi 90. Tapi sudah belajar dari 4 kali CL di situ, nah sekarang lebih hati-hati. Dapat belasan persen cuan, langsung aset loncat 103. Terus CL lagi, CL ketiga. Tapi kali ini teknik sudah mulai terasa, jadi kali keempat dia cuan belasan persen. Nah sekarang aset jadi 107. Nah, aset kita kan tetap bertumbuh kan, walaupun pelan-pelan. Terakhir, dia bilang, buat dia trading adalah buy-sell game. Mempertimbangkan 5 faktor untuk menang di trading. Nah, terutama psikologi diri sendiri, itu terbiasa dulu. Lalu cek suasana makro. Nah, kalau ini sedang bear market enggak? Kalau bear market, kurangi trading dan kurangi size. Terus sekarang isu-isu besarnya di pasar itu apa? Nah, cek saham yang terkait isu ini, terus cek chart, harga udah tinggi belum? Kemudian baru fundamental company. Nah, ini saham busuk enggak? Insider-insidernya pada setan yang sering buang barang enggak? Sebuah game bukan taruhan uang yang bikin kita merasa beban. Suatu film berjudul Ender's Game itu dikutip di video sebagai contoh. Nah, bocah ini dia sangat pandai dalam game simulasi perang. Tapi hatinya dia itu lembut dan lemah, maka dia takut sama perang benaran yang menimbulkan banyak korban nyata. Jadi om-om ini membawa bocah ini ke ruang permainan simulasi perang. Lalu mereka berkata, ini hanya permainan simulasi. Dan biarkan bocah itu memimpin game perang tersebut. Jadi bocah ini menang di perang, tapi ternyata itu bukan permainan, itu perang nyata. Nah, biar bocah itu tidak takut, mereka bilang ini game ternyata. Nah, tapi saya juga belum nonton ini, saya cuma dengar cerita aja. Jadi kalau ada yang sudah nonton, tolong koreksi ya jika saya salah. Intinya si BD bilang, jika kita menganggap trading sebagai game, proses menemukan strategi baru, kendalikan psikologi, tahap-tahap itu sangat menyenangkan. Oke, sekian dari saya. Kalau konten ini bermanfaat, like dan jangan lupa subscribe dan komentar, dan set alarm biar tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.